takwa dengan zahirnya, zahir badan kita, dan takwa dengan batin kita. Zahir takwa, batin tak takwa. Zahir macam penuntut ilmu yang ketiga tadi, mereknya ulama, casingnya saja, tapi mesinnya Cina. Mesinnya Cina. Wah, tak bisa. Rupa-rupa ulama, tapi hatinya penuh kedengkian, penuh kemaksiatan. Itu. Jadi zahir takwa, batin pun takwa. Karena akan datang dibahas ada penyakit-penyakit zahir, ada penyakit-penyakit batin. Untuk selamat nak masuk ke dalam surga kita, masuk ke dalam surga, selamat daripada neraka, maka kita akan bersih penyakit zahir, bersih penyakit batin. Itu dia. Dah, kita lanjutkan. Bermula takwa dan hidayah itu, yaitu ibadah daripada mengerjakan taat yang disuruh Allah Ta'ala. Sama ada taat zahir atau batin. Itulah dikatakan takwa dan hidayah, yaitu mengerjakan taat, baik taat zahir maupun taat batin. Batin itu hati. Zahirnya kita bercakap, aku ikhlas. Hatinya, dulu aku buat baik sama dia, korban. Tentang ikhlasnya sulit betul. Saat itu ikhlas betul, cukup ikhlas, sayang sama kita, dibaginya hartanya. Kalau ada bininya 4, mungkin dikasihnya 1. Ambil, pilih yang mana nak kau hendakkan. Bisa gitu, bisa. Jadi dicowekkan nyala dulu, tunggulah iddah, ya tak? Ambillah. Namun suatu saat, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun ke tahun, sampailah beberapa tahun terjadi percekcokan antara yang ikhlas dan yang diberi oleh yang ikhlas tadi. Disebutnya kebaikan yang itu. Ketika dia berkelahi tadi, percuma selama ini ku buat baik kepada kau, sampai-sampai bini aku ku coykan kasih untuk kau. Harta aku ku kasih, ikhlas betul karena Allah Ta'ala. Kata dia, tapi kalau macam ginilah kelakuan kau, menyesal aku menolong kau. Selesai harta, selesai pahala. Selesai bini. Ya Allah. Hajab bertahan ikhlas. Ada mengatakan ikhlas itu siapa dulu mengatakan? Guru. Kalau kita buang air bosa, pernah kita buang air bosa? Hampir setiap hari. Ada yang buang air dalam satu hari? Ada kok. Kebabalan pun dah. Tak mau aja. Jolak meneron. Tak mau aja. Kata. Sampai diwangkuhnya. Dibak kaki sandalnya celah lutut. Main hengkol. Tak jung. Lepas tak julu, alhamdulillah. Rupanya bukan itu yang keluar. Ambeien pelepasannya. Tak mau jatuh-jatuh. Ya Allah, jangan sampai begitu. Jangan ditawan. Kau dah tak mau, biarkan aja. Tunggu masuk. Banyak ubat. Aduh rudal tu boleh. Masuk ke situ. Biar dikacau dalam perut. Selesai. Seperti itu. Ketika kita buang air bosa, kita melepaskan tu rela tidak? Rela. Ada yang tak rela. Aduh mak oi, ngapalah sedih. Tidak. Udah gitu ada dicito-citoan semua bang. Kok tadi aku mengeluang, waduh mantap betul. Ada kita cito-cito kan.
Sama laki kita pun tak nak kita mencitokan. Bini tak nak bercito sama laki, laki tak nak bercito sama bini. Dia buang air. Tak ada disebut-sebutnya. Sampai bila pun. Itulah seolah-olah ikhlas tadi. Tak disebut lagi. Seperti itulah. Tapi contoh buang air bosa pula. Jadi kalau kita harta kita bagi, usah diingat kebaikan kita sama uang. Bukan hilang itu. Ada Pak Kiraman, ada Kiraman dan Katibin. Udah tercatat 50 impak tuh. Tidak ada hilang tuh dong. Tapi jangan dibuat penghilangnya. Bukan penghilang kono cuy. Seandainya impak itu kono cuy uang, kan udah ikhlas. Ini bisa hilang itu, duit itu ada di situ, tapi hilang pahalanya. Tadi pura-pura pula ada menyangkut dalam lubang impak. Upur limpul mengasih. Yang lain tu pula 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Tak sangkut 50.000. Pura. Apa tu Pak? Payah buat nak masuk. Oh, gini padahal tidak ada menyangkut. Supaya nampak merek limpul tu. Aduh haji ya Allah. Jangan sopan kita. Cocok tak sob? Kawan lama ni le. Udah dapat kawan. Carikan yang dia ni. Jangan lama-lama. Karena perempuan di tahun ini mungkin sampai kan datang, udah banyak perempuan daripada laki-laki. Jadi kok sempat lagi itu laki-laki ni kita pediakan bagi yang belum lah. Tak ada pula kita. Wah, berlungguk-lungguk bona dia. Masuk pula ke rumah wang nanti. Ada Pak Laban nanti tercampak labai ya. Cepat. Kalau ada kemampuan, kalau tak ada kemampuan puasa setiap hari. Biar jangan panjang angan-angan. Dah. Bapak Ibu rahimakumullah, sulit tentang ikhlas. Jadi kata Imam Ghazali itu tadi, bidayatul hidayah itu zahir takwa dan nihayah al-hidayah itu batin takwa. Tiada dapat surga melainkan bagi orang yang takut akan Allah Ta'ala. Maksudnya takwa kepada Allah. Tak akan masuk kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. Dan tiada dapat petunjuk melainkan bagi orang yang takut akan Allah. Bermula takwa takwa dan hidayah itu yaitu ibadah daripada mengerjakan taat yang disuruh Allah Ta'ala. Nah, baik taat zahir maupun taat batin. Dan menjauhkan maksiat yang ditegakkan Allah Ta'ala, sama maksiat zahir ataupun maksiat batin. Itu nak kita pojokkan. Pertama, taat zahir. Yang kedua, taat batin. Kemudian, menjauhkan maksiat zahir, menjauhkan maksiat batin. Maksiat batin tadi lawan daripada ikhlas. Lawan daripada ikhlas itu apa? Nanti ada pembahasannya tu. Dah, kita baca aja. Ini dah nak habis, dah lewat jam ni. Ketahui olehmu hai talib bahwasanya murad tulisannya. Murad tu apa? Maksud. Ketahui olehmu hai talib, bukan talib yang apa coklat tadi Pak Kades. Ketahui olehmu hai talib, wahai penuntut ilmu, bahwasanya murad maksud dengan taat yang zahir itu apa? Yaitu seperti sembahyang. Salat itu taat zahir, dan puasa itu taat zahir, dan naik haji bagi yang mampu. Itu taat zahir, dan memberi zakat itu taat zahir, dan barang sebagainya. Ini wajib juga hukumnya. Sembahyang wajib, jangan tak sembahyang. Puasa itu wajib, jangan tak puasa kecuali tak mampu dia puasa. Mula secepat setiap ayat masuk bulan Ramadan, mula secepat. Bulan Ramadan ni masuk mula saja. Yang satu bulan lagi aku tak tahan, tak tanggung gatal-gatal sebadan ni. Udah gitu nak makan aja so. Wah, mana bisa itu alasan penyakit pano pula tak puasa. Penyakit pano, penyakit sopaknya. Yang betul-betul tak tahan walaupun dalam rumah sekali memang betul tak tahan. Asukan puasa dia muntah-muntah kaya. Tak apa, bukan pura-pura.
pangsan, tak bisa sembahyang dah. Itu boleh. Naik haji itu kalau mampu. Alhamdulillah bagi yang dah pernah naik haji. Dan memberi zakat, ini bagi yang mampu juga. Kalau tidak mampu, siap-siaplah menerima zakat. Dan barang siapa, tak siap-siap menerima zakat. Tentuan tak, dan barang sebagainya. Dan murad dengan Tuhan yang batin itu, yaitu segala sifat yang kepujian seperti ikhlas. Ini dia. Inilah Tuhan yang batin, hajab betul menyetelnya. Dan merendahkan diri. Merendahkan diri tawadhu. Jangan nanti tengah mengaji merendahkan diri, tidur. Honda lolap. Jumaat itu go, cegak nengah khutbah. Ngeng dipijak-pijak akin setan tu kelupak mata tu. Onjut nyet. Setan apa yang mengganggu gitu? Ada nama setan khannas. Apa? Setan. Nama-nama setan kan ada walhan. Banyak namanya. Nanti cari di YouTube tu banyak. Atasnan. Bukan Tasnan. Bukan. Ini nama bukan. Siapa nama? Bukan Sahnan. Aduh. Dasim. Iya. Bukan, ada satu lagi udah Pak Isa bilang itu namanya. Ada nan-nannya juga. Bukan Tasnan, itu nama sedawa itu. Kalau Pak Sanan kepala dusun. Abang ngamuk regang. Aduh, apa nama? Nan-nannya Ustaz. Walhan. Aduh, wasnan. Aduh, bukan Tasnan, wasnan. Dia inilah kalau mungkin dia yang bagian mengantuk-ngantuk awak untuk yang baik-baik. Gua nak tidur je pembawanya. Nak tidur je pembawanya. Awak pikir sakinah turun kan gitu? Tidaklah berkumpul, kata Rasulullah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum itu berkumpul di antara rumah-rumah Allah, yang mana mereka berkumpul itu bukan dalam rangka menghibah, bukan dalam rangka mencaci maki, dalam hatinya tidak ada kotor. Macam mana itu? Dia berkumpul itu tidak lain adalah membaca ayat-ayat Allah, yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah. Dan itu mentadaruskan, mengkaji ilmu, maka akan diturunkan nazalat alaihimus sakinah, diturunkan sakinah. Apa itu sakinah? Ketenangan di dalam hati. Tenang, pojam, lolap tenang dos. Tidur. Jangan buat seperti itu. Itu ketenangan. Menongah tonang dia tonang lalap dos. Itu. Dah. Zahir takwa murad dengan taat yang zahir, yaitu macam rukun apa namanya? Rukun Islam dia kan. Sembahyang, puasa, naik haji, membagi zakat dan bang sebagainya. Taat yang batin ikhlas. Ini payah. Merendahkan diri tawadhu. Aduh, merendahkan diri ini payah betul. Merendahkan diri. Dan nasihat dalam kebaikan. Kata-kata itu tuh mengandung nasihat. Jangan ada kebencian. Dan zuhud. Nanti tentang zuhud inilah sebenarnya di sini nak saya bacakan. Cuma waktu kita tak cukup membaca ini dah habis. Zuhud dan sabar dan halim. Halim ni lemah lembut dalam tutur kata kita dan dalam tingkah laku kita. Dan tawakal tu menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap kita berusaha. Jangan tawakal aja menyerahkan diri kepada Allah taala tak ada usaha. Sakit kena mati-mati. Udah. Jalan jangan di tengah-tengah jalan nak kau berjalan, kang itu motor di dalam tak tanggung besar-besarnya. Dah kau nak mati-mati dah bantai tengah jalan. Lolap dos. Jadi kita bertawakal itu kita ada usaha dulu baru senantiasa bertawakal. Itu nanti ada dijelaskan bab tawakal dan barang sebagainya. Berbulan murad dengan maksiat yang zahir itu yaitu seperti apa? Zina, wala taqrabu zina, jangan kau dekati zina. Macam mana mendekati zina? Dicolek-colek anak yang uang yang bukan mahram.
Ini jangan. Pacaran itu berzina tidak? Tengok di TV itu. Ya Allah, macam lagi bini dibuatnya. Kau selingkuh, kau kan pacar aku, kau selingkuh. Pacar itu bukan lakinya, malah wajib diputuskan. Ini tidak. Tidak ada pacaran di dalam Islam. Itu ingat. Tak boleh kita halalkan. Zina. Wala taqrabu zina. Jangan hampir zina. Jalan-jalan menuju zina itu jangan. Lil wasail hukmul maqasid. Jalan menuju serupa dengan hukum tujuan. Jalan untuk berzina bisa konoh juga kita. Walaupun kita tidak berbuat zina. Ini jangan hampir zina pula. Jangan berbuat zina. Ini maksiat yang yang zahir. Iya kan? Zina, maksiat yang zahir. Mencuri. Dan minum tua. Minum arak. Minum memabukkan. Ini pula. Goma pula dia oyong-oyongkan badan gitu. Cobalah. Akal dibagi Tuhan. Aku nak gilo. Tenggen dia. Langkah tenggen tu situ yang nak sembahyang solat berjemaah maghrib, di situlah dia pergi. Memang setan cukup banyak betul. Saya mengisi pengaji di Magung sana, lewat daerah Buah Koas tu. Lewat kan ada banyak-banyak sampan tepi sungai itu. Ya Allah, di situ. Minum putih itulah, bukan susu, tua. Itu pula niat dilegalkan minuman keras. Tambah tenggen umat Islam Indonesia nih. Dan membunuh orang jangan. Tak boleh. Jangan dibunuh. Kecuali disuruh membunuh. Mana disuruh membunuh? Uang yang tak sembayang. Uang tak sembayang boleh bunuh. Wah, ini kan ya banyak dusun kita ni tak sembayang. Di Cengkring ni kau nak sensus suruh bunuh pula. Kita tengok di kitab Fathul Mu'in tu, orang yang meninggalkan solat sampai waktu penjamaannya ini hukum dalam mazhab Syafi'i. Tidak solat dia, zuhur tak solat, masuk asar yang bisa dijamak. Oleh pihak sultan, pihak penguasa disuruh bertobat, tak mau bertobat, maka dieksekusi. Ada pidananya. Apa pidananya dalam mazhab Syafi'i? Pancung ngatap rehelnya. Pancung batang leher. Leher rehel. Batang ngatap. Pancung itu dalam mazhab Syafi'i. Mungkin mazhab yang lain di penjara sampai dia mau bertobat. Tetapi kalau mau bertobat kepada Allah, aku minta ampun kepada Allah, aku qadhalah salat zuhur dan asar, jangan dibunuh. Makanya salah satu halal darahnya orang yang meninggalkan salat. Babi kan tempoh hari kan, itu boleh dibunuh. Ya kok ada babi belega-lega ni di tempat kita, bunuh aja lah. Tapi kalau anjing jangan, kecuali anjing gilo. Jangan kepedian masuk anjing gilo di kampung kita ni, aja pak tua kamu. Tapi kalau anjing biasa susah, tak boleh dibunuh. Itu halal darahnya. Udah gitu pezina muhsan. Diulang balik, pezina muhsan itu halal darahnya, dibunuh dia. Pezina muhsan itu apa? Udah pernah menikah dengan nikah yang sah, berbuat zina, janda dengan duda atau istri orang dengan suami orang, lengkap dengan saksinya, maka ini ada hukuman rajam. Bertobat tak bertobat tetap dirajam. Dirajam itu dimasuk ke dalam tanah, itu disambit, dilempar dia sampailah meninggal. Dan ini ditimurlah tobatnya. Itu zina, ya Allah, janganlah sempat ini. Membunuh orang tadi. Kemudian memalu orang. Memalu orang ni bukan mungkin memalu orang ni bukan membuat malu uang. Memalu orang ni memalu, memukul. Ali tak ada salah awak berjalan, ambil lopuknya awak. Itu tak boleh. Kecuali dalam perang. Dalam perang itu mainkanlah. Misalnya perang awak sama orang kafir misalnya. Dan memaki orang. Ini memaki. Uang kadang balik laut, dulu kami ke laut. Uang laut itu balik.
Bukan semua tidak. Kamilah dulu zaman itu. Ketika tak mengonoh, sunyi aja tak bisa cakap. Duduk di warung. Dulu ada buluh. Monong, nak balik ke rumah tak ada bawa. Sakikan lama duduk di apa nama buluh tadi? Baselo ketiak atas buluh tu. Buluh pun ketiak, sakikan lama ketiak pun buluh. Itu ketika balik sonyam, tak ada kata-kata. Diam aja. Dia membisu. Tapi kalau banyak dapat, manggil nama kawan anjing. Kau tadi apa dapat anjing? Sekian, sonang hati. Sangkikan sonang hati, bilangan anjing pun tak marah. Tak balik pula. Itu zaman itu kok zaman sekarang ni, wallahualam lah. Taklah seperti itu. Seharusnya banyak dapat rezeki, bersyukur. Bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bersedekah kita. Ini kita tanggung musolah apa ni? Musolah pesantren Hamalatul Quran ni. Tentang sek ini banyak lagi polunya. Sisihkanlah. Udah gitu, apa namanya tu? Untuk kepentingan kita juga, anak-anak kita. Itu sebenarnya otot kita. Itu dia. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, ini terakhir sifat kecelaan. Itu maksiat yang zahir. Maksiat yang batin macam mana pula? Inilah sifat kecelaan. Ar-riya itu lawan daripada ikhlas tadilah tu. Ikhlas tu apa? Khalis, bersih, suci hanya kepada Allah. Riya ni udah tujuannya bukan karena Allah. Ya, kepada yang selain Allah. Dan ujub ini sejenis takabur tapi tak nampak. Misalnya qari. Apa namanya tu? Biasa kan melagu dia kan. Wa ma Muhammadun macam setiap hari. Tengah malam dia baca gitu. Wah, tak ada yang lain bisa macam aku ni dalam hatinya. Wah, lalap daus. Dan kibrun, takabbur. Wah, ini membanggakan dirinya. Dia cakap dia, kau ni bodoh tak tanggung. Itu pun tak bisa. Macam-macam lah Pak bilang. Dan hasad. Ini tadi. Hasad ini kata Rasulullah SAW, al-hasadu yakulul hasanan kama takulun narul hatab. Maka hasad itu memakan amal kebaikan seperti api membakar kayu yang kering. Itu dia. Dan kasih kepada dunia, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut akan mati. Kenapa itu? Karena ada penyakit dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang cinta dunia tu. Itu penyakit wahan. Penyakit wahan itu penyakit cinta dunia. Wahan. Wahan itu pengertian apa dari bahasanya? Itu lemah dia. Umat Islam ni banyak tapi hubbud dunia. Karena udah ada penyakit wahan. Penyakit wahan tu hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut akan mati. Lupa sembahyang dunia terus. Dibikinnya godong setinggi-tingginya rumah dia. Lupa dia bangun masjid, bangun musholah, bangun pesantren, seperti itu. Itulah dan barang sebagainya. Lagi akan hamba sebut di dalam kitab ini insyaallah taala, wallahu alam. Dan tengah 10 dah. Sampai di sini saja. Kepada Allah semanapun, kepada Bapak Ibu sekalian, tuan guru yang hadir pada malam ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Bahasa yang mungkin tak ada, mungkin ada di sana sini kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang ada di dalam kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.